Oke, halo Kak, boleh kenalin diri dulu mungkin ke teman-teman dan dosen aku. Hai, aku Siti, aku dari Gundar. Oke, Tetangga dia ya. Bundar guys. Tetangga ya, kita tapi dia cutting aku, tapi dia masih Gen Z. Iya. Oke. Tahun 2003 sih. Oke, sebelum makasih ya Kak Piti udah mau aku bacain sebagai Fiti. yang Kak Piti sebagai informan wawancara aku. Sebagai orang yang terdampak dari influencer di sosial media. Oke, aku mau tanya-tanya sedikit nih, agak banyak sih nggak sedikit soal kamu dan sosial media dulu nih. Nah, seberapa sering sih kamu itu pakai media sosial dan biasanya konten-konten apa yang kamu lihat di sosmed? Untuk sebenarnya sih kayaknya tiap hari ya. Aku tuh suka kayak tiap hari buka konten di TikTok, di Instagram tentang kayak tempat-tempat baru gitu loh, terus kayak informasi fashion, terus makanan, pokoknya semuanya deh yang berpengaruh dalam ibaratkan kita ini loh, kayak apa sih yang baru di tahun ini, apa sih yang kita update terus, ya betul. Iya sih. Seperti itu. Karena sosial media kan udah jadi konsumsi kita sehari-hari gitu. Udah pasti kita ngeliatin hal-hal kayak gitu udah setiap hari. Iya, betul. Apalagi handphone sekarang udah canggih. Oke, menurut kamu apa yang bikin konten-konten influencer yang tadi kamu tonton itu menarik buat kamu apa? Karena mereka tuh mereviewnya dengan bagus, terus kayak wah ini bagus nih tempat ini, kadang aku tertarik ke situ, kayak oh fashion ini bagus nih, jadi kayak aku tuh pengen cobain kayak yang dia pakai gitu, jadi kayak tertarik aja sih dari fashion yang influencer pakai gitu, sama dampak akunya. Oke. Siapa influencer yang paling kamu suka dan kamu follow gitu, dan kenapa kamu suka sama mereka? Sebenarnya sih nggak semua suka ya, tergantung. Semuanya banyak, cuma yang selewat-selewat aja kayak TikTok muncul di FYP aku yang bagus tuh ya udah aku ikutin fashion dia, aku ikutin tempat yang dia visit, yang dia review itu aku ikutin dia. Cuma nggak terasa satu apa sih ya, satu campur ya satu orang siapanya. Oke. Terus kayak selanjutnya aku mau nanya ini, kayak dari konten-konten yang dihasilkan oleh influencer tadi itu bikin kamu lebih termotivasi atau bahkan bikin ngerasa insecure gitu? Sebenarnya tuh termotivasi sih, soalnya kan bikin kita new life, ngerti gak sih, kayak kita yang awalnya nggak tahu jadi tahu, yang awalnya kita jadi nggak pede jadi pede, nah gitu. Jadi lebih explore ya dari konten-kontennya mereka. Oke. Ada nggak momen dimana kamu tuh ngerasa kayak harus ngikutin nih gaya hidupnya mereka, atau misalnya kayak ngikutin standar kecantikan atau standar sosialnya dari influencer yang kamu follow? Sebenarnya kalau untuk itu sih enggak ya, kita kan tergantung sama diri sendiri ya. Cuma kayak dalam diri tuh kayak, ih gue pengen deh cantik kayak dia, ih gue pengen di fashion kayak dia gitu. Kadang masih suka dipikirin gitu ya. Iya, kan kita mikir, tapi kan tipe fashion terus tipe apa ya, selera orang kan beda-beda ya. Terus sama dari segi penampilan juga beda, jadi kita nggak tertarik sama satu itu doang. Oke, kalau misalnya kamu lihat nih ada influencer yang kelihatannya selalu perfect, selalu sempurna gitu, itu bikin kamu kayak gimana? Bakalan lebih kelihatan lebih bikin kamu percaya diri atau malah jadi pressure, lebih tertekan gitu karena kayak pressure sih, kayak wah kok dia cantik, kenapa gue enggak sih? Kamu juga cantik kan sih, iya, gak bisa insecure gitu deh. Tapi emang benar kan, kayak kok gue nggak secantik dia ya, kok gue nggak ibaratkan fashionable kayak dia ya, kok gue nggak bisa kayak review dia gitu, yang cara dia menghasilkan uang dengan kayak gitu, cuma gue bisa cuma ngabisin uang doang gitu. Gak kayak dia, benar kan? Iya betul. Tapi kadang emang gitu sih, apalagi kita perempuan ya, kita lebih sensitif sama hal kayak gitu. Betul. Bener kan ya? Iya sih, benar-benar. Kadang gitu kan? Kadang aku juga kayak gitu sih, jujur. Aku kalau ngeliat konten-konten di sosmed tuh, influencer kok kayaknya hidupnya enak banget. Terus kayak mereka tuh cantik-cantik banget kan. Apa yang mereka tampilin tuh kadang kayak, ini real gak sih ini gitu. Kayak gue pengen kayak dia deh. Oke, next kita lanjut. Aku mau nanya, kamu pernah nggak coba ngobrol atau punya teman atau bahkan cuma komen-komen doang gitu di konten-konten yang dihasilkan sama influencer? Kalau iya, biasanya dia responnya pada gimana? Aku kayak temen aku punya yang dia tuh suka nge-vlog kayak beauty blogger, food blogger, kadang suka kayak bikin fashion lah, mix and match fashion gitu. Terus ya aku kadang suka ngobrol gimana tipsnya, kok bisa sih lu kayak gini, kok bisa sih lu kok bisa dapet job yang ibaratkan lu tuh kerja dibayar tapi lu dapet barang, terus kayak lu tuh dapat makan enak tapi dibayar gitu. Oke. Kayak pengen, cuma nggak mungkin bisa gitu loh. Itu dong, harus semangat dong. Tapi responnya mereka gimana tuh? Kayak apakah mereka menanggapi dengan baik atau menanggapi dia dengan kasih saran, lu kayak gini dong, lu kayak gini gitu. Kasih saran juga sih. Oke. Cuma dalam diri aja masih mager ya. Masih mager untuk ngelakuin hal yang sama gitu ya. Oke, next aku mau nanya nih, kayak apa sih yang kamu harapkan dari influencer yang kamu follow ini? Misalnya kayak apakah kamu berharap kalau misalnya mereka tuh lebih terbuka soal kehidupan realnya mereka, atau ngasih tips tuh yang real aja lah lo gitu? Sebenarnya itu kan masing-masing pribadi ya, itu mau ibaratnya nunjukin gimana kehidupan dia kan nggak mungkin dong. Semua orang juga pasti nggak bakal nunjukin gimana sih dia susahnya, gimana cara dapetin kan dia nggak bakal nunjukin. Cuma itu kayak lebih ke pribadi, ya udah gimana lu profesional profesional gitu sih. Oke.
selanjutnya aku mau nanya nih kayak dampak sosial media ke kehidupan kamu sehari-hari, kayak gaya hidup atau penampilan kamu tuh pernah nggak sih jadi kayak berubah karena konten yang kamu lihat di sosial media? Berubah drastis. Biasa kan aku bilang tadi di awal, yang tadinya aku nggak tahu jadi tahu, terus tadinya aku misalkan baju aku ini doang nih, pengen coba yang model baru, nah itu kan dari situ jadi kita jadi fashionable, jadi tahu tempat makan yang enak, jadi tempat ya banyak yang kita pengaruhi dari influencer. Oke, jadi terinspirasi juga iya, gitu ya. Oke, selanjutnya media sosial dan influencer itu bikin kamu lebih semangat atau justru ngerasa jadi kayak gak cukup baik nih, diri aku tuh gak cukup baik gitu? Sebenarnya semangat dari konten-konten mereka yang bikin kayak tertarik untuk aku coba, untuk aku lihat, untuk aku kayak kunjungi tempat ini, penasaran apa sih tempat ini, sebagus apa sih tempat ini, kayak kok ini baju ini kayak bagus banget, coba beli, realitanya kayak gini, jadi kayak aku coba jadi bagus, jadi kan kita jadi kayak termotivasi ya, jadi pede, jadi senang juga dan diri tuh excited asal sama konten dia. Oke. Gitu. Kalau kamu sendiri pernah nggak ngerasa stres atau tertekan gara-gara ngerasa harus ngikutin atau mengejar standar-standar yang ditampilin di sosmed sama teman-teman influencer kamu? Stres karena nggak punya uang. Lagi nggak punya uang. Oh, lagi nggak punya uang ya? Iya. Gimana nih gue tinggal hidup? Iya, aduh gue lagi cekap nih, gue lagi bener-bener buat hidup lah gini, nggak ada uang lebih buat beli sana sini, beli ini itu, nggak ada lah katanya. Ya udah nanti aja bulan depan nggak kebeli. Gitu. Gak apa-apa kan realitis kan? Gak apa-apa dong, Ya kan? kita harus real dong di sini. Iya. Oke, bagus sih. Jadi kayak kamu masih punya bisa nahan diri, Iya, nahan diri lah. lebih bisa kontrol diri Iya, kamu. jadi nggak terpacu yang dia kontenin kita harus beli, enggak. Kadang-kadang kalau lagi pengen, kayak menurut aku lagi punya uang, terus menurutnya bagus ya udah beli. Nanti kalau misalkan itu barangnya udah habis ya beli yang lain gitu. Oke, bagus sih ada self control. Iya. Jadi terkontrol hidupnya guys. Iya. Oke, next. Kalau menurut kamu, apa sih pengaruh terbesar dari influencer culture ke Gen Z kayak kamu? Jadi, mungkin sebelumnya aku jelasin dulu, influencer culture itu adalah kayak cara influencer atau perilaku dari influencer itu yang bisa mempengaruhi kehidupan kamu sebagai penontonnya dia sehari-hari, mempengaruhi gaya hidup kamu, gaya berpakaian kamu, atau bahkan pola pikir, bahkan mental health kamu. Kayak menurut kamu ada pengaruh besar nggak? Ada banget. Yang aku bilang tadi dari fashion, itu pengaruh banget dari fashion aku. Tadinya aku jamet, jadi enggak. Iya. Yang tadinya aku lebih terupdate, lebih termotivasi jadi untuk fashionable. Terus jadi kayak awalnya makanya bosen nih pengen makan ini, pengen makan yang lain, coba lihat TikTok, kita cari apa sih yang enak, yang baru kayak saat ini, kita kunjungin, kita beli gitu. Oke. Kalau kamu sendiri ngerasa influencer yang kamu follow tuh lebih ngasih dampak positif atau bahkan dampak negatif buat kamu? Positif loh. Positif. Karena kan mereka kan bikin konten yang bikin motivasi kita ya. Jadi kita, kalau emang menurut kita itu nggak baik, menurut kita nggak bagus ya, kita tinggal nggak usah lewatin aja, skip gitu loh. Nggak usah kita skip gitu. Iya, kita nggak usah yang namanya komen lah di konten dia juga kan menginspirasi semuanya gitu. Mereka juga kerja. Iya sih betul. Iya. Pintar-pintar kita mengolah Iya. dan menyaring ya. Nyari informasinya yang baik apa enggak. Oke. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, 3 pertanyaan terakhir kayak harapan dan solusi kamu. Menurut kamu apa sih yang harus dilakukan oleh influencer tersebut di sosial media? Apakah yang harus mereka lakukan supaya sosial media itu kelihatannya jadi lebih sehat buat anak-anak muda? Mungkin kan banyak tuh ya sekarang konten-konten yang nggak etik ya, yang nggak etis di yang nggak etis untuk dipasarkan, kayak misalkan dibikin konten kayak misalkan ini viral itu kan nggak etis banget ya menurut aku. Jadi mungkin lebih baik untuk konten seperti itu nggak usah dibikin. Jadi kayak mungkin lebih baik untuk influencer ataupun emang yang viral-viral lah, orang-orang viral bikin kontennya yang termotivasi, terus bikin kontennya yang ibaratkan bikin Gen Z tuh, wah ini jadi motivasi diri gue nih, gue kenapa harus kayak dia, gue harus bisa kayak dia gitu. Jadi kalau menurut konten yang kayak itu mending gak usah gitu. Oke, jadi harus sebenarnya yang Harus pintar-pintar memilih iya. juga ya konten yang ditampilkan ke sosial media. Oke. Selanjutnya aku mau nanya, kalau kamu bisa ngasih pesan ke influencer secara langsung nih, apa yang pengen kamu bilang tentang gimana sebenarnya mereka itu mempengaruhi kamu ataupun orang-orang lain sebagai followersnya mereka? Mungkin untuk para di influencer, mungkin kalian kan emang itu seperti ya kerjanya ya memotivasi kita semua, jadi untuk Influence. iya kita untuk beli ini beli itu, kita kesana kesini, bahkan kan dari konten dia tuh influencer. Jadi menurut aku ya itu apa sih ya, nggak apa-apa menurut aku, cuma ya wajar sih karena aku juga orangnya suka ke hal-hal konten kayak gitu, karena aku tuh orangnya excited sama kayak hal-hal baru, kayak excited dengan fashion baru. Aku tuh orangnya nggak mau nggak update gitu kan gitu loh. Jadi kayak aku tuh harus update apapun yang baru tuh, aku tuh harus tahu apa sih ini yang baru, apa sih ini yang orang-orang tahu gitu. Jadi ya fan aja sih menurut aku. Tapi kamu ngasih saran nggak kayak misalnya
tampilannya yang lebih real aja lah, atau yang real aja nggak apa-apa kok gitu. Iya. Apa sebenarnya nggak apa-apa punya sekat antara dunia real life kamu sama sosial media? Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa, Karena ya? kan itu dari tadi pribadi masing-masing. Karena nggak mungkin dong mereka udah terkenal, terus mereka update yang sedih-sedih. Nanti mikirnya, ah tuh kok influencer, kenapa sedih itu nanti viral? Iya, Kan iya, nggak betul, betul. mungkin. Karena sebenarnya kalau kita nampilin keadaan aslinya kita juga, itu Iya. bakalan mempengaruhi kayak personal branding Iya kita juga betul, sih. kayak siapanya yang saling selingkuh kan Iya. tuh jadi Rachel jadi Fenya. viral kan. Iya, betul sih, betul. Jadi janganlah untuk yang kayak pribadi diri sendiri yang diselingkuhin lah, yang nggak punya uang lah gimana, jangan. Keep aja sendiri ya. Jadi jangan di itu-ituin real life-nya gitu loh. Oke, nice banget. Oke, terakhir nih Kak, aku mau nanya, ada nggak harapan kamu buat kamu kita semua sebagai Gen Z, biar nggak terlalu terbawa sama pressure ataupun tekanan dari influencer culture tadi? Sebenarnya sih itu kan kalau orang yang mungkin gak kayak aku ya, aku kan orang yang excited ya, kayak hal baru. Mungkin kalau orang yang gak excited dia mungkin biasa aja ya tanggapan tentang influencer ini, tentang update terbaru. Kata aku ya itu kan pribadi masing-masing, kata terserah itu mau ibaratkan orang yang menganggapin influencer kayak gimana, mau kayak gimana, itu kan balik ke masing-masing. Cuma kan kalau aku sendiri ya aku excited akan hal-hal baru, nah gitu. Jadi kalau orang itu nggak excited sama hal baru ya udah biarin aja gitu loh. Terus mungkin kalau mungkin Gen Z yang lain kan biasanya tuh mereka tuh sukanya viral-viral kayak apa ya, kayak apa yang viral-viral tuh ya lagi zaman sekarang. Iya, lagu itu kan lagu kan lagu kan kurang etis ya. Coba boneka sekecil ini nih, kecil ini guys, lagu harganya mahal banget. Promo ya, promo itu menurut aku nggak etis, ya kan. Jadi ya ikutin fashion tuh yang standar aja lah gitu loh. Betul sih. Iya. Jadi, yang aku tangkap nih guys dari apa yang Kak Vita omongin, Kak Viti omongin, itu nggak apa-apa kalau kita ngikutin standar di sosial media, tapi ya kita harus punya self control. Iya, iya. Jangan FOMO guys, jangan FOMO. Yang nggak penting usah beli. Betul. Oke, makasih banyak ya Kak Viti untuk wawancaranya. Bye bye.